Eternal Secret King, Chapter 106. Bab 106, segalanya semakin menarik sekarang. Awalnya, rekor baru pada 10 formasi stele bukanlah sesuatu yang akan dikhawatirkan oleh murid percobaan dari 5 puncak. Itu karena semua orang tahu bahwa itu pasti telah dirusak oleh Zhong Wen dan karena itu, mereka sudah terbiasa. Namun, ketika mereka mendengar bahwa rekor baru dipecahkan oleh seorang murid misterius yang tidak dikenal, itu membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Setelah itu, tersebar berita tentang bagaimana Zhong Wen kembali untuk menantang pagoda sekali lagi tetapi dia masih kalah dari penantang misterius itu. Saat ini adalah usaha ketiganya dan hasilnya tidak diketahui. Bentrokan antara dua jenius teratas dari Araipik mirip dengan pertemuan akhir tahun Araipik yang diajukan. Bukan hanya murid percobaan yang muda dan ingin tahu yang tertarik, bahkan 5 master puncak pun terbangun dengan sedikit rasa ingin tahu. Jumlah orang yang berkumpul sebelum pagoda 10 formasi meningkat seiring berjalannya waktu. Selain Araipik, murid dari 4 puncak lainnya juga datang untuk menyaksikan hasil akhir. Dipimpin oleh Feng Haoyu, sekelompok talenta dari Spirit Peak tiba. Sedikit lemak ada di antara mereka. Setelah 3 bulan, sedikit lemak sudah berada di puncak level 8 Qi Condensation. Penampilan Leng Rou menyebabkan kegemparan besar karena banyak murid mengalihkan pandangan mereka ke arah kecantikan sedingin es ini. Dalam waktu kurang dari setahun, dia dianggap oleh cukup banyak orang sebagai yang paling cantik dari kelima puncak. Bukan hanya karena penampilannya, itu juga karena dia sangat kuat. Saat ini, dia sama dengan Feng Haoyu di puncak level 9 Qi Condensation. Dia adalah pesaing terbesarnya untuk pertemuan Spirit Peak akhir tahun. Lebih dari itu, Leng Rou telah menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam pembuatan jimat. Dia juga memiliki peluang besar untuk mengambil tempat nomor 1 di pertemuan akhir tahun Talisman Peak. Murid eliksir, jimat, dan puncak senjata telah tiba untuk menonton pertunjukan bersama Sui Yi dan yang lainnya di antara mereka. Masih ada 3 bulan tersisa hingga pertemuan akhir tahun. Tantangan pagoda 10 formasi ini mungkin merupakan peristiwa terbesar di kelima puncak hingga saat itu. Dalam sekejap mata, hari ketiga sudah setengah berlalu. Saat senja tiba, level 5 dari pagoda 10 formasi menyala, menandakan bahwa Zhong Wen akan menantang level 6 sekali lagi. Jika dia bisa menyelesaikan level 6 dalam waktu 1 jam, dia akan dapat merebut kembali kehormatannya sebagai nomor 1 dari Araipik. Sedikit gendut menerobos kerumunan untuk sampai ke Sui Yi dan berbisik, "Kakak Sui, mengapa aku belum pernah melihat teman baru-baru ini? Aku juga belum melihatnya selama beberapa hari. Tapi saya pikir semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir," Sui Yi menghibur. Sedikit gemuk mengerutkan kening dan bergumam, "Aneh. Saya belum melihatnya dalam 3 bulan dan guanya juga kosong. Saya sedang mempertimbangkan untuk membantu Bro mempertajam teknik bertarungnya." Sui Yi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Menurutnya, Su Zimo mungkin menyadari bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menang di akhir tahun dan membuat alasan untuk pergi. Dengan begitu, dia bisa menghindari pertarungan akhir tahun. Meskipun dia mungkin diejek oleh orang lain karena itu lebih baik daripada kalah di depan semua orang. Saat itu, level 6 meledak dengan cahaya pola formasi yang terang dan memesona. Dia melakukannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar 45 menit. Ini kurang dari 1 jam. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Zhong. Lagi pula dia didukung oleh fondasi pengetahuan yang kuat menuju formasi susunan. Petik 2. Saat diskusi berlangsung, beberapa murid Araipik yang lebih dekat dengan Zhong Wen menghela nafas lega. Tak lama kemudian, Zhong Wen dikirim keluar dari pagoda 10 formasi. Pada saat yang sama, baris atas dari 10 formasi stele bersinar terang saat kata-katanya dikocok. "Zhong Wen, selesaikan level 6, 45 menit." Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Luo mengangguk sambil tersenyum. "Selamat, saudara senior Zhong. Kamu masih yang terbaik. Kamu telah menyelesaikan level 6 dengan kecepatan seperti itu." Beberapa murid Araipik buru-buru memberi selamat kepadanya dengan kepalan tangan. Tangan di belakang punggungnya, Feng Haoyu mengangguk ke Zhong Wen. Mengingat karakter dan status angkuh Feng Haoyu dalam 5 puncak, dia sudah memberikan wajah kepada Zhong Wen dengan menunjukkan gerakan itu. Zhong Wen tersenyum dan meninggikan suaranya. "Semuanya, harap tenang." Kerumunan yang berisik berangsur-angsur menjadi tenang. "Ini semua berkat perhatian dan perhatian Anda sehingga saya dapat kembali ke puncak prasasti 10 formasi. Sudah beberapa hari yang melelahkan, semuanya, tapi..." Zhong Wen mengubah topik dan dengan tatapan tajam, melihat ke arah pagoda 10 formasi dengan saksama dan menyatakan, "Orang yang paling harus saya ucapkan terima kasih adalah penantang yang tidak dikenal itu. Saya telah menyebutkan sebelumnya, penampilannya akan memaksa yang terbaik dari M." Bahkan sebelum Zhong Wen selesai mengatakan, "Aku," nada bicaranya berubah dan pupilnya menyempit seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Semua orang melihat ke arah Zhong Wen. Level 7 dari pagoda 10 formasi menyala. Cahaya itu sedikit menyilaukan. Sebelum ada yang menyadarinya, Penatua Luo sudah berdiri dan menatap level 7 dengan tatapan kosong tak percaya. Suasana di depan pagoda 10 formasi telah berubah menjadi sangat aneh. Tidak ada yang berbicara. Semua orang terpesona oleh cahaya yang berasal dari level 7 sehingga mereka lupa bernapas, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ekspresi Zhong Wen berubah beberapa kali sebelum memasang tampang pucat dengan tatapan redup. Dia telah kalah. Dia benar-benar kalah. Saat itu, dia mencoba berkali-kali untuk mengumpulkan keberaniannya dan mengumpulkan kepercayaan dirinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Cahaya bersinar dari level 7 memberinya tekanan yang tak seorang pun bisa mengerti. Itu adalah tekanan yang disebut keputusasaan. Dia tahu lebih baik daripada murid lain di antara 5 puncak tentang ketidakjelasan formasi kelas 2. Bahkan penantang misterius itu telah menghabiskan 2 hari 2 malam penuh sebelum menyimpulkan jalannya untuk menyelesaikan level 7. Namun, yang jelas adalah yang jelas. Namun, Zhong Wen benar-benar kalah menghadapi formasi level 7. Dia terjebak oleh formasi ilusi dan tidak dapat menemukan celah sama sekali. Nyatanya, dia tidak bisa bertahan lebih dari 4 jam di level 7. Jika dia terus bertahan, ada kemungkinan besar dia akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwanya. Sambil mendesah sedih, Zhong Wen berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa, "Aku tidak punya kesempatan untuk mengungguli dia." Benar, saat itu, sebuah suara hangat terdengar di samping Zhong Wen. Zhong Wen mendongak, entah dari mana, Master Araipik, Xuan Yi, muncul dan berdiri tidak jauh dari sana, tersenyum dan menatapnya dengan penuh semangat. Ketika dia bertemu dengan tatapan itu, Zhong Wen bergidik dan kabut di dalam hatinya menghilang, memungkinkan dia untuk melihat cahaya sekali lagi. Menghirup udara dalam-dalam, Zhong Wen menganggukkan kepalanya dan menjawab dalam-dalam, "Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan dikalahkan dengan mudah. Saya akan kembali sekali lagi."
Bagus sekali, itu lebih seperti muridku. Dengan kepercayaan dirinya kembali, Zhong Wen meninggalkan pagoda 10 formasi sekali lagi. Xuan Yi melihat cahaya level 7 yang memudar dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Dia melayang ke arah Penatua Luo dan memasang penghalang kedap suara dengan lambaian tangannya, bertanya, siapa yang ada di dalam? Kapan seseorang seperti itu muncul di area pik kita? Anak itu, bukan dari puncak kita, Penatua Luo terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Xuan Yi mengerutkan kening dan bertanya, siapa namanya? Su Zimo. Jantung Xuan Yi berdetak kencang dan ekspresinya berubah aneh. Merasakan perubahan ekspresi Xuan Yi, Penatua Luo bertanya, mengapa? Anda tahu orang itu? Namanya memang terdengar agak familiar, seolah-olah aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Xuan Yi tidak membalasnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menyenangkan saat dia tersenyum. Segalanya menjadi menarik sekarang. Eternal Secret King, Chapter 107. Bab 107, kemunculan bertahap. Penatua Luo bingung saat dia mendesak, jangan bertele-tele. Siapa dia? Yang menebasku di puncak depan. Itu anak laki-laki itu, Xuan Yi terkekeh. Dia, Penatua Luo menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, dia bahkan lebih bingung dan mengerutkan kening. Bukankah dia sudah mengeluarkan tantangan untuk Feng Haoyu dan menyebabkan kehebohan besar tentang keinginan untuk mencegah yang terakhir mendapatkan nomor 1 untuk eliksir dan weapon pick? Apa hubungannya dengan kita? Jika dia bisa menantang pagoda 10 formasi, dia pasti telah berusaha keras untuk mempelajari formasi. Menurut Anda mengapa dia melakukan ini daripada menghabiskan waktunya untuk memurnikan ramuan, senjata, dan meningkatkan kultivasinya? Aku juga tidak tahu, Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi, bukankah menurutmu ini sangat menarik? Jadi bagaimana jika itu? Dia bukan benih dari puncak kita, desah, jawab Penatua Luo dengan menyesal. Xuan Yi memandang pagoda 10 formasi dengan penuh arti dan berbisik, aku hanya ingin tahu sekarang untuk melihat berapa banyak level yang bisa dia selesaikan. Lambat laun, malam tiba. Banyak murid Araipik pergi sementara murid dari 4 puncak lainnya menunggu untuk melihat siapa penantangnya. Sedikit gemuk memutar matanya dan menghentikan murid Araipik dengan santai, bertanya sambil menyeringai, kakak senior, mengapa kalian tidak menunggu lagi? Adik laki-laki, disinilah kamu kurang pengalaman. Orang itu menjawab dengan misterius, pikirkan tentang itu. Bahkan jika Anda menunggu di sini sepanjang malam, Anda mungkin tidak dapat melihat siapa orang itu. Anda mungkin juga kembali besok pagi. Selain itu, bahkan jika orang itu dapat menyelesaikan level 8, itu juga akan memakan waktu setidaknya 2 hari 2 malam. Sedikit gemuk mengangguk setuju. Kakak senior, kamu benar-benar pintar. Itu masuk akal. Orang misterius itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk menyelesaikan level 7. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan level 8, itu tidak akan secepat itu. Memikirkan itu, sedikit lemah kembali beristirahat. Tidak ada aktivitas di pagoda 10 formasi selama 2 hari berikutnya karena lebih dari separuh murid yang berkumpul telah kehilangan kesabaran dan pergi. Zhong Wen tiba di pagoda 10 formasi pada pagi hari ke-6, siap menantangnya sekali lagi. Sebelum malam tiba, dia diutus oleh pagoda. Meskipun dia telah menyelesaikan 6 level pertama lebih cepat dari sebelumnya, dia masih gagal di level 7. Saat dia hendak pergi, level 8 menyala. Tingkat 8, orang itu telah menyelesaikan level 8. Itu 3 hari 3 malam penuh. Itu artinya dia sudah berada di dalam selama 6 hari penuh sekarang. Tubuh macam apa yang dia miliki untuk menahan pengalaman yang menguras tenaga seperti itu? Nyatanya, banyak murid yang tidak tahu bahwa fisik Su Zimo jauh lebih mengerikan dari yang mereka kira. Selain itu, dia disiksa oleh burung bangau kecil tanpa henti di Gua Weapon Peak dan hampir 10 hari malam tanpa tidur saat itu. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Su Zimo saat ini dalam formasi susunan dipaksakan sepenuhnya oleh seekor burung bodoh. Ketika dia melihat cahaya yang bersinar dari level 8, Zhong Wen merasakan gelombang kepahitan di dalam dirinya, dia tidak lagi memiliki harapan. Perbedaannya terlalu besar. Sekali lagi, dia melihat nama yang dikenalnya di bagian atas prasasti 10 formasi. Dia menemukan itu sedikit menusuk mata dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri sebelum pergi. Ketika dia melihat pandangan belakang Zhong Wen, Penatua Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali, jika orang itu tidak muncul, Zhong Wen akan menjadi jenius yang sangat hebat dalam formasi susunan. Sekarang, para murid dari berbagai puncak memiliki pemahaman kasar tentang waktu untuk pagoda 10 formasi. Berdasarkan logika itu, orang misterius itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan level 9. Dengan mendekatnya akhir tahun, sebagian besar murid secara alami tidak akan memilih untuk menghabiskan hari-hari mereka dengan sia-sia di sini. Selain itu, hari sudah gelap dan semua orang bubar untuk beristirahat di gua mereka. Tak lama kemudian, pagoda 10 formasi kembali damai. Penatua Luo adalah satu-satunya yang masih menjaga saat dia berdiri dan meregangkan tubuh. Xuan Yi berjalan dari jauh dan berkata, Penatua Luo, pergi dan istirahatlah dulu. Saya tidak berpikir akan ada banyak aktivitas untuk beberapa hari ke depan sekarang karena pemuda itu berada di level 9. Petik 2. Penatua Luo menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kamu masih khawatir? Xuan Yi terkekeh. Jika ya, aku akan membantumu menjaga malam ini. Penatua Luo tersenyum misterius dan bertanya, apakah Anda tahu jenis formasi apa yang ada di level 9? Pembunuhan. Xuan Yi bingung mengapa Penatua Luo mengajukan pertanyaan itu. Penatua Luo bertanya sekali lagi, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Zimo untuk melewati formasi pembunuhan level 4? Menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu, mata Xuan Yi berbinar saat dia menebak, 15 menit. Penatua Luo mencibir, berbelit-belit sedikit sebelum menjawab perlahan, 17 detik. Ekspresi Xuan Yi berubah seluruhnya saat dia tersentak, bagaimana mungkin? Setelah keheningan yang dalam, Xuan Yi bertanya dengan nada memuji, apakah ini kebetulan? Menatap pagoda 10 formasi, Penatua Luo berkata dengan lembut, kita akan segera tahu jika itu masalahnya. Tiba-tiba, saat Penatua Luo mengatakan itu, level 9 menerangi langit malam. Xuan Yi dan Penatua Luo saling bertukar pandang, keduanya bisa mengetahui keterkejutan satu sama lain. Berapa lama dia mengambil waktu ini? Sekitar 47 detik. Sepertinya anak itu benar-benar memiliki metode untuk melewati formasi pembunuhan. Level 10 terdiri dari formasi susunan kombinasi dari 2 jenis. Jika salah satunya adalah formasi pembunuhan, formasi kombinasi akan sangat mudah untuk pemuda itu. Jika dia berhasil menyelesaikan level 10, Su Zimo yang baru saja memasuki level 10 tidak tahu bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di antara 5 puncak dengan tantangan pagodanya. Dia telah menuai banyak dari tantangan ini. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu belajar di area chamber, itu semua hanyalah teori tanpa aspek praktis.
Namun, Suzimo telah menyaksikan dan belajar dari berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh Master Formasi Arai yang berbeda dalam menyiapkan formasi di Pagoda 10 Formasi. Mengamati dengan cermat di level 10, Suzimo tersenyum. Itu adalah formasi kombinasi yang terdiri dari formasi pembunuhan dan jebakan. Formasi pembunuhan hampir tidak ada untuknya dan satu-satunya hal yang harus dia hilangkan adalah formasi jebakan. Sepertinya keberuntunganku lebih baik kali ini. Kelelahan yang mendalam terlihat dari Suzimo tapi tetap saja, matanya tetap jernih dan tegas. Selama 6 hari penuh, Suzimo tidak beristirahat sama sekali saat dia menghabiskan waktunya untuk menghilangkan formasi. Meskipun tidak mengeluarkan banyak kiroh, dia kelelahan secara fisik dan mental. Itu sangat merugikan kondisi mental seseorang untuk menghilangkan formasi. Namun, sepenuhnya termotivasi oleh pemikiran untuk tidak perlu khawatir tentang burung bodoh itu setelah keluar dari tempat ini, Suzimo bangkit dan berusaha menghilangkan formasi. Pada sekitar tengah malam hari ke-8, bulan bersinar terang dengan bintang-bintang kecil di langit. Selain Penatua Luo, tidak ada orang lain di depan Pagoda 10 Formasi. Saat Tetua Luo hendak tertidur, puncak Pagoda 10 Formasi menyala tanpa peringatan apapun. Terkejut, Penatua Luo melihat pola formasi yang bersinar itu untuk waktu yang lama dalam keheningan. Menurut waktu Suzimo menyelesaikan level 10, sekarang kurang dari 6 jam untuk membuat 8 hari penuh sejak dia memasuki Pagoda 10 Formasi. Tantangan durasi ini bukan hanya ujian kemampuan seorang kultivator untuk mengatur dan menghilangkan formasi, itu juga ujian tekad, fisik, kondisi mental, dan lain-lain. Penatua Luo sangat senang, seolah-olah dia sedang melihat kemunculan monster secara bertahap dalam formasi susunan dari pagoda ini yang dia jaga di sudut daratan Tian Huang. Eternal Secret King, Chapter 108. Bab 108, Formasi Pedang. Level 10 dari Pagoda 10 Formasi. Saat Suzimo menghilangkan formasi, dia melihat seorang pria berjubah putih. Tangan di belakang punggungnya, rambut hitam pria itu dengan santai menutupi bahunya dan bergoyang lembut melawan angin. Berdiri di pintu keluar di atas pagoda, pria itu kembali menghadap Suzimo, seolah-olah dia adalah bagian dari langit malam. Meskipun Suzimo tidak dapat melihat wajah orang tersebut, dia melihat lambang heksagonal yang tidak jelas di lengan baju orang tersebut. Itu adalah Master Araipik, Xuan Yi. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah ini formasi ilusi? Bisakah level 10 terdiri dari 3, bukan 2 formasi yang berbeda? Ada formasi ilusi yang tersisa setelah dia menghilangkan formasi pembunuhan dan jebakan. Ini bukan ilusi, Anda telah berhasil menyelesaikan Pagoda 10 formasi. Suara Xuan Yi tiba-tiba berdering, lembut dan tenang, seolah dia bisa membaca pikiran Suzimo. Master formasi arai tertentu yang kuat adalah ahli permainan dan dapat menyimpulkan pemikiran pihak lain hanya dengan beberapa petunjuk. Suzimo tidak lengah meski mendengar jawaban Xuan Yi. Lagi pula, keadaan serupa juga bisa terjadi dalam formasi ilusi. Sulit untuk membedakan antara kenyataan. Berdiri di tempat, Suzimo mengamati untuk waktu yang lama. Ketika dia tidak merasakan aura pola formasi, dia maju dan menangkupkan tinjunya. Salam, Master Puncak. Xuan Yi tidak berbalik, hanya bertanya, sudah berapa lama kamu mempelajari formasi? 3 bulan, Suzimo tidak menyembunyikan apapun. Ekspresi kaget melintas di mata Xuan Yi dan menghilang dengan cepat. 3 bulan, Xuan Yi bergumam berulang kali pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama, dia menoleh sedikit dan tersenyum pada Suzimo, mengangguk. Ayo, berdiri di sampingku. Terkejut sesaat, Suzimo terus berjalan sampai dia berada di samping Xuan Yi. Lelah, Xuan Yi bertanya sambil tersenyum. Suzimo menganggukkan kepalanya. Saat itu, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah kembali ke gua tempat tinggalnya dan tidur dalam diam tanpa mempedulikan dunia. Aku juga pernah mendengar tentang tantanganmu dengan Feng Haoyu. Kenapa kamu tiba-tiba datang dan belajar tentang formasi meski tidak punya banyak waktu? Xuan Yi penasaran. Bayangan burung bodoh itu terlintas di benak Suzimo saat dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Ada cerita panjang di baliknya. Kurang dari 3 bulan sampai akhir tahun saling berhadapan. Saya tidak khawatir tentang ramuan dan penyempurnaan senjata, tetapi saya mendengar bahwa Anda menantang Feng Haoyu untuk bertarung setelah pertemuan puncak roh. Xuan Yi bertanya. Ya, apakah kamu percaya diri? Ragu sejenak, Suzimo menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia akan percaya diri jika bukan karena kekhawatirannya bahwa diri iblisnya mungkin terungkap. Namun, dalam hal teknik kultivasi murni, Suzimo jauh lebih rendah. Xuan Yi menjawab dengan dalam, sebenarnya, metode pembunuhan prajurit pemurnian Qi agak sederhana karena Qi roh di dantian mereka terbatas. Bahkan pada penyempurnaan Qi kondensasi di mana dantian mereka terbuka seperti lautan luas, itu masih dalam keadaan roh Qi. Seseorang hanya dapat menggunakan seni roh yang lebih kuat ketika mereka maju untuk menjadi penggarap pendirian yayasan dan kualitas roh Qi mereka mengembun menjadi bentuk cair. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia mengingat saat dia dikejar oleh Joyful Sect. Beberapa penggarap pendirian yayasan menggunakan teknik aneh seperti keterampilan gua tanah dan merajut Vinwood yang menyebabkan masalah besar baginya. Itu pasti seni roh yang dimaksud Xuan Yi. Antara Qi Refinement Warriors, satu-satunya hal yang mereka bandingkan adalah penguasaan seseorang dalam menggunakan pedang. Xuan Yi melanjutkan, dalam hal penggunaan pedang, salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama sekte kami, pedang etiril, terkenal melalui wilayah utara Tian Huang dan berada di peringkat teratas. Feng Haoyu sudah mengolahnya. Suzimo tahu apa yang dimaksud Xuan Yi. Dengan kata lain, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Feng Haoyu yang sudah mengembangkan pedang etiril. Di malam yang berkabut dan berbintang, keduanya berdiri di puncak pagoda 10 formasi. Yang satu berbaju putih dan memiliki pembawaan yang anggun sementara yang lain berbaju hijau dengan wajah yang halus dan tampan. Jika ada murid percobaan dari 5 puncak yang melihat pemandangan ini, rahang mereka akan ternganga kaget. Setiap master puncak adalah inti emas, status seperti apa yang mereka miliki di sekte. Fakta bahwa seorang murid percobaan hanya di level 6 Qi Condensation mampu berdiri bahu-membahu dan mengobrol dengan Master Araipik adalah perlakuan yang akan membuat siapapun iri. Menyadari keheningan Suzimo, Xuan Yi berbicara sekali lagi, awalnya, aku tidak bermaksud mengatakan hal ini padamu. Namun, karena Anda telah menyelesaikan pagoda 10 formasi, saya dapat menawarkan Anda jalan keluar. Apakah Anda berhasil atau tidak tergantung pada diri Anda sendiri. Terima kasih, Master Puncak. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia membungkuk dengan tergesa-gesa untuk mengucapkan terima kasih. Xuan Yi melanjutkan perlahan, selain keterampilan standar dan teknik rahasia pedang, ada metode lain yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seorang kultivator, itu disebut formasi pedang. Formasi pedang, Suzimo mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Di area chamber, dia kebetulan menemukan gulungan bambu bernama Tripartite Sword Formation.
Xuan Yi menjawab, kebanyakan master formasi arai lemah karena dalam pertarungan, lawan tidak akan memberi Anda banyak waktu untuk mengatur formasi Anda sebelum bergegas masuk secara membabi buta. Namun, ada cabang khusus di antara Arai Formation Masters, Sword Formation Master. Prasyarat untuk menjadi master formasi pedang adalah bahwa mereka pertama-tama harus menjadi master formasi arai dengan pemahaman yang mendalam terhadap formasi. Kedua, mereka harus mengembangkan sejenis formasi pedang. Su Zimo mengangguk. Manual pembentukan pedang sangat langka dan bahkan di dalam sekte kami hanya memiliki dua. Satu disebut formasi pedang tripartit sedangkan yang lainnya adalah formasi pedang heksagonal. Yang pertama adalah formasi grade 1 sedangkan yang terakhir adalah grade 2. Aktivasi formasi pedang adalah melalui tanda sisa yang dibuat dengan merobek kekosongan dengan pedang terbang. Dengan menggunakannya sebagai pengganti pola formasi, master formasi arai dapat membuat formasi yang dapat menghasilkan kekuatan yang kuat. Su Zimo terkejut mendengarnya. Hanya mengatur pola formasi adalah sesuatu yang sangat sulit bagi master formasi arai, setiap kesalahan tunggal dan formasi akan gagal. Selanjutnya, mereka sekarang berbicara tentang menggunakan tanda sisa di kekosongan sebagai pengganti pola formasi. Xuan Yi berbicara, alasan mengapa ada begitu sedikit master formasi pedang adalah karena kondisinya terlalu keras. Setiap master formasi pedang adalah elit di antara master formasi arai dan memiliki pemahaman formasi yang jauh lebih unggul. Selanjutnya, formasi pedang biasanya membutuhkan penggunaan beberapa pedang terbang. Menggunakan satu pedang terbang dalam pertempuran sudah cukup sulit, apalagi menggunakan banyak pedang untuk formasi pedang. Su Zimo mengangguk. Misalnya, 3 pedang terbang diperlukan untuk formasi pedang tripartit. Seperti namanya, formasi pedang heksagonal kemungkinan besar akan membutuhkan 6 pedang terbang. Juga, mengendalikan beberapa pedang terbang akan menyebabkan kiroh seseorang terkuras lebih cepat. Jika formasi itu gagal, itu akan membuang-buang kiroh untuk master formasi pedang dan dia akhirnya akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Xuan Yi terkekeh. Selain itu, bagaimana master formasi arai normal akan mendapatkan pedang terbang sebanyak itu? Sebagai contoh, banyak dari murid percobaan kami hampir tidak memiliki satu pedang terbang kelas rendah, apalagi 3, 6 atau bahkan lebih. Bisakah mereka menggunakan pedang terbang dengan grade berbeda sebagai penggantinya? Tanya Su Zimo. Tidak, Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Kamu harus mengerti bahwa pedang terbang yang digunakan untuk formasi pedang harus memiliki tingkat yang sama. Jika nilainya berbeda, pola formasi yang tersisa di kekosongan akan menyimpang dan formasi pasti akan gagal. Eternal Secret King, Chapter 109. Bab 109, Menghancurkan Bumi. Tentu saja, jika pedang terbang yang digunakan memiliki bentuk, ukuran, berat, dan ketajaman yang sama dan sebagainya, akan lebih mudah untuk membuat formasi. Berhenti sejenak, Xuan Yi terkekeh. Tapi itu tidak terlalu realistis kecuali pedang terbang dibuat oleh master penyempurnaan senjata yang sama yang secara khusus membuatnya sebagai satu set. Satu set pedang terbang, mata Su Zimo berbinar penuh arti. Kamu adalah murid dari Weapon Peak. Meskipun Anda belum menjadi master penyempurnaan senjata, saya yakin Anda mengerti betapa sulitnya menyempurnakan senjata. Sudah cukup sulit untuk membuat satu senjata roh bertingkat, apalagi satu set. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Selain semua hal lainnya, tidak terlalu sulit baginya untuk membuat satu set pedang terbang kelas rendah yang hampir identik. Tapi tentu saja, aku tahu ini bukan jalan yang mudah untuk dilakukan dan ide ini bahkan mungkin tidak bisa membantumu untuk mengalahkan Feng Haoyu. Lagi pula, dengan hanya 3 bulan tersisa hingga akhir tahun, waktu terbatas untuk Anda. Xuan Yi melanjutkan dengan penuh harap, namun, Anda adalah master formasi arai paling berbakat yang pernah saya lihat. Mungkin, suatu hari Anda bisa menjadi master formasi pedang sejati jika Anda melanjutkan ke arah ini. Master Puncak, apakah Anda seorang master formasi pedang? Su Zimo tiba-tiba bertanya. Aku satu-satunya master formasi pedang di sekte kami, Xuan Yi mengangguk sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Su Zimo mengerti mengapa Xuan Yi menunggunya dan memberitahunya tentang hal-hal itu, yang terakhir ingin menemukan penerus master formasi pedang di sekte tersebut. Mengeluarkan sebuah gulungan dari tas penyimpanannya, Xuan Yi memberikannya kepada Su Zimo. Saya yakin Anda pasti telah menemukan formasi pedang tripartit di ruang arai. Ini adalah formasi pedang heksagonal. Bakar setelah hafal, jangan disebar. Su Zimo menerimanya dengan kedua tangan dan menganggukkan kepalanya. Xuan Yi merenung sejenak dan melanjutkan, Zimo, jangan memikirkan kegagalan sesaat. Jalan masih panjang. Su Zimo tahu bahwa Xuan Yi khawatir dia akan kalah dari Feng Haoyu dan kepercayaan dirinya hancur, oleh karena itu nasihat itu. Sebenarnya, Xuan Yi bukan satu-satunya. Tak satu pun dari 4 master puncak atau siapapun di sekte itu yang memperhatikan kemenangan Su Zimo. Mungkin dia bisa seimbang dengan Feng Haoyu dalam hal ramuan dan penyempurnaan senjata. Namun, di mata semua orang, hasilnya sudah diputuskan jika keduanya bertarung, Su Zimo hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tentu saja, ada satu keberadaan di puncak etiril yang sangat memikirkan Su Zimo. Hanya saja, keberadaan itu bukan manusia. Ayo, waktu sangat berharga. Habiskan lebih banyak upaya untuk ramuan dan penyempurnaan senjata sehingga Anda bisa mendapatkan nomor 1 untuk 2 puncak itu, perintah Xuan Yi. Su Zimo mengangguk dan menutup manual formasi pedang heksagonal. Memanggil pedang terbangnya, dia meninggalkan pagoda 10 formasi dan menghilang ke langit malam. Saat Su Zimo meninggalkan pagoda 10 formasi, nama-nama pada prasasti 10 formasi mulai bergeser karena semuanya didorong ke bawah untuk ruang kosong di atas. Rekor Zhongwen sebelumnya kini terdorong ke baris kedua. Sederet kata muncul di baris pertama dari 10 formasi stele. Menyelesaikan level 10, 7 hari 18 jam. Namun, bagian di mana namanya seharusnya kosong. Saat itu, Xuan Yi turun dari pagoda 10 formasi dan secara tidak sengaja melihat apa yang terjadi. Sedikit terkejut, dia bergumam pelan, anak itu pasti sangat lelah sehingga dia lupa meletakkan lencana sekte di prasasti 10 formasi. Tertegun sejenak, Penatua Luo tiba-tiba menyadari. Iya, aku lupa memberitahunya tentang ini. Prasasti 10 formasi hanya akan mencatat nama seseorang setelah mereka mengetuk lencana sekte mereka setelah tantangan pagoda. Selama 3 bulan terakhir, Su Zimo menghabiskan waktunya terkubur dalam teks kuno di Arai Chamber dengan fokus mutlak. Dia tidak berinteraksi dengan murid Arai Peak juga. Dia bahkan tidak tahu tentang fungsi dari 10 formasi stele. Ketika dia melihat prasasti besar sebelum tantangannya, dia tidak banyak berpikir atau bertanya tentangnya dan langsung menuju pagoda. Penatua Luo berpikir bahwa sebagai murid puncak senjata, Su Zimo hanya ada di sana untuk bergabung dengan kerumunan dan tidak menyebutkannya karena dia juga tidak mengharapkan yang terakhir meninggalkan bekas pada prasasti. Haruskah aku meneleponnya kembali? Penatua Luo melompat ke udara, bersiap untuk mengejar Su Zimo untuk memberitahunya tentang hal itu. Xuan Yi melambai dan menggelengkan kepalanya.
Lupakan, anak laki-laki itu tidak tidur selama seminggu selama hampir 8 hari. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Haruskah aku mencarinya besok? Penatua Luo bertanya. Xuan Yi terdiam sesaat, mungkin setelah 5 puncak saling berhadapan. Mari kita sembunyikan ini untuknya untuk saat ini. Tak perlu dikatakan, hal seperti ini pasti akan menyebabkan keributan di antara 5 puncak dan itu akan menarik masalah baginya jika murid lain tahu bahwa dialah yang membersihkan pagoda 10 formasi. Ya, itu bagus juga. Penatua Luo menganggukkan kepalanya. Kurang dari 3 bulan sampai akhir tahun. Mari kita tidak mempengaruhi kultivasinya karena ini. Mereka berdua mengobrol santai sebentar sebelum meninggalkan tempat itu. Penatua Luo akhirnya bisa beristirahat dengan tenang juga. Sekali lagi, pagoda 10 formasi kembali normal. Murid dari 5 puncak tertidur lelap saat ini karena tidak ada yang menyadari bahwa dalam semalam, garis baru telah muncul di prasasti 10 formasi. Yuping adalah murid dari Araipik. Kebiasaannya selama beberapa hari terakhir adalah berlari ke prasasti 10 formasi untuk melihat-lihat di pagi hari sebelum pergi melakukan urusannya sendiri. Pagi ini, Yuping tiba dengan pedang terbangnya dan berputar di sekitar pagoda 10 formasi, melirik prasasti 10 formasi dengan santai. Ya, tidak ada perubahan. Dia bergumam pelan. Ada total 100 baris pada 10 formasi stele dan benar-benar tidak banyak perubahan dengan sekali pandang. Tiba-tiba, ekspresi Yuping berubah drastis saat dia berbalik, menatap baris pertama dengan saksama. Matanya membelalak saat pupil matanya menyempit. Sesuatu berubah. Ada perubahan pada prasasti 10 formasi. Kakak senior Zong didorong ke baris kedua. Nama barisan pertama adalah... apa artinya ini? Kosong. Yuping bingung. Mengedipkan matanya, dia melihat lagi, itu benar-benar kosong. Mendarat di tanah, dia mendekat lebih dekat dan menggosok matanya. Namun, itu masih kosong. Penantang tidak punya nama. Secara naluriah, Yuping terus membaca deretan kata saat rahangnya terlepas sementara matanya dibanjiri keterkejutan. Menyelesaikan level 10, 7 hari 18 jam. Barisan kata itu membuatnya bingung. Yuping berdiri di sana tanpa bergerak, benar-benar terpana saat pikirannya menjadi kacau. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah bergumam tanpa sadar, menyelesaikan level 10, menyelesaikan level 10. Junior Brother Yu, kamu datang pagi-pagi sekali hari ini. Seseorang menyapanya dari belakang untuk disambut dengan diamnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini dan tenggelam dalam prasasti 10 formasi? Seorang murid dari Araipik yang datang setelah Yuping menepuk pundaknya dan berkomentar dengan santai sebelum mengangkat kepalanya. Seketika, senyum orang itu juga membeku. Setelah sekian lama, jeritan melengking merobek langit, membangunkan banyak murid Araipik yang masih tertidur lelap. Dihapus, dihapus. Penantang misterius itu menyelesaikan level 10. Rekor baru lahir. Zhong Wen benar-benar kalah. Dalam 1 jam, berita menyebar ke seluruh 5 puncak. Itu menghancurkan bumi. Eternal Secret King, Chapter 110. Bab 110, siapa itu? Hari ini, 5 puncak berguncang saat murid percobaan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju puncak Arai. Tidak hanya itu, lebih dari separuh murid sekte dalam puncak Ethereal bergegas karena berita itu juga. Berbicara secara logis, kelahiran rekor baru di 10 formasi stele seharusnya tidak menimbulkan kehebohan. Namun, dikatakan bahwa rekor itu benar-benar rusak. Hanya ada 10 level ke pagoda 10 formasi dan penantang telah menyelesaikan semuanya. Tak lama kemudian, banyak murid sekte berkumpul di depan pagoda 10 formasi dan di langit, banyak yang masih terus mengalir dengan pedang terbang mereka. Feng Haoyu dari Spirit Peak, Leng Rou, dan sedikit gemuk ada di antara mereka. Sui Yi dan yang lainnya dari Weapon Peak juga datang. Zhong Wen melihat baris pertama pada prasasti 10 formasi dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak perlu mencoba berulang kali untuk menantang pagoda sebelumnya hanya untuk mengalahkan orang ini. Keduanya bahkan tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap formasi. Seseorang dapat disebut Master Formasi Arai menengah setelah menyelesaikan level 10 dari pagoda 10 formasi. Menjadi Master Formasi Arai perantara di ranah kondensasi Ki terlalu menakutkan. Tidak hanya rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang bisa mengunggulinya di masa depan. Orang ini menghabiskan hampir 8 hari tanpa makan atau tidur. Bagaimana dia bisa bertahan? Fakta bahwa sang penantang tidak meninggalkan namanya menggelitik keingintahuan semua orang saat tebakan yang tak terhitung jumlahnya dibuat. Hanya siapa orang itu? Pasti ada alasan mengapa penantang misterius itu tidak meninggalkan namanya. Tidak peduli seberapa keras semua orang mencoba, mereka tidak akan dapat menebak alasannya adalah karena Su Zimo tidak mengetahui tujuan dari prasasti 10 formasi dan dia juga tidak tahu bagaimana meninggalkan namanya di atasnya. Mungkinkah kakak senior Liu, selain kakak senior Zong, dia satu-satunya yang memiliki pemahaman terdalam tentang formasi? Saya melihat kakak senior Liu beberapa hari yang lalu. Itu tidak mungkin dia. Atau mungkinkah senior Brother Cheng? Dia tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Ada kemungkinan itu dia. Saya mendengar bahwa kakak senior Cheng pergi untuk melakukan misi sekte. Semua orang terus berdiskusi dengan sungguh-sungguh dengan tebakan liar. Saya pikir kakak senior ini pasti jenius sejati yang bersembunyi di dalam Araipik kita. Pasti seseorang yang tampan dan luar biasa. Yang terpenting, dia adalah seseorang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan tidak sombong. Seorang murid perempuan dari Araipik bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam fantasinya saat matanya jatuh cinta. Saya pikir dia mungkin ingin mengungkapkan identitasnya pada pertemuan akhir tahun dan mengejutkan semua orang, murid lain menyimpulkan. Semua murid yang berkumpul memandang dengan kagum. Menyelesaikan level 10 berarti seseorang dapat membuat formasi grade 2. Di Elixir dan Talisman Peak, para jenius hampir tidak bisa memperbaiki ramuan atau jimat tingkat 1. Di Weapon Peak, tidak ada yang bisa membuat senjata roh tingkat rendah. Dari perspektif itu, penantang misterius itu telah melampaui semua murid percobaan di 5 puncak. Di dalam kerumunan, Feng Haoyu tiba-tiba tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Dao formasi hanyalah keterampilan tambahan di penghujung hari. Di dunia kultivasi, kekuatan sejati seseorang adalah yang terpenting dalam situasi hidup dan mati. Dengan pernyataan itu, Feng Haoyu berbalik untuk pergi dengan sekelompok murid Spirit Peak di belakangnya. Untuk apa dia sombong? Dia pikir dia seseorang hanya karena dia jago bertarung. Bukankah itu benar? Jika kakak laki-laki misterius ini membuat formasi susunan untuknya, dia harus menyerah dengan patuh. Dengarkan betapa asingnya dia terdengar. Itu yang nomor 1 dari Spirit Peak, sangat kasar. Seketika, banyak murid Araipik tidak senang saat mereka mengejek di belakang punggung Feng Haoyu.
Bagi mereka, penghinaan Feng Haoyu terhadap penantang misterius itu setara dengan penghinaannya terhadap arai Pik dan secara tidak langsung, mereka. Selanjutnya, meskipun dao formasi adalah keterampilan tambahan, itu sangat penting. Jika sebuah sekte lemah tetapi memiliki master formasi arai yang sangat kuat, dia dapat membentuk formasi pelindung sekte untuk menahan musuh yang kuat. Itulah mengapa beberapa sekte di dunia kultivasi yang memiliki master formasi arai yang kuat hampir tidak bisa ditembus. Luar biasa, itu luar biasa. Sedikit gemuk menggosok telapak tangannya yang gemuk dan menyatakan, sayang sekali jika saya tidak mengenal seseorang yang begitu menakjubkan. Siapa orang ini? Tatapan Leng Rou berlama-lama pada 10 formasi prasasti sebelum dia menganggukkan kepalanya. Menakjubkan. Dengan itu, Leng Rou juga meninggalkan arai Pik. Ketika banyak murid di samping Leng Rou mendengar itu, mereka hanya bisa berteriak. Dia memiliki sifat dingin dan menyendiri dan hampir tidak berbicara. Bahkan seorang jenius seperti Feng Haoyu belum menerima penilaian seperti itu darinya. Namun, satu kata yang dia katakan itu sudah cukup untuk menceritakan pikirannya. Sedikit gemuk menyipitkan matanya dan melihat ke sekeliling kerumunan untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan apa-apa dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, kemana bro menghilang baru-baru ini. Dia bahkan tidak ada di sini untuk melihat keributan sebesar itu. Tidak, aku harus pergi melihat Weapon Peak. Pikirannya mengambil keputusan, sedikit gemuk memanggil pedang terbangnya dan melesat menuju puncak senjata. Di langit yang jauh, 5 inti emas berdiri di antara awan, menyaksikan tontonan langka di puncak arai. Mereka adalah 5 master puncak. Siapa orang yang menantang pagoda itu? Bahkan saya penasaran, kata pemuda berambut coklat dari eliksir Peak dengan nada mencolok. 4 pasang mata tertuju pada Xuan Yi saat Wen Xuan terkekeh. Katakan, saya tidak percaya bahwa Anda tidak tahu siapa itu sebagai master arai Peak. Tangan di belakang punggungnya, Xuan Yi tersenyum dalam diam. Berhenti berbelit-belit, katakan, Tuan Talisman Peak, seorang wanita yang tampak dingin, menggonggong. Senyum Xuan Yi membeku di wajahnya. Haha, pria tua yang acak-acakan itu menggosok tangannya sambil tertawa. Kamu tidak ingin Kisan marah. Jika dia melemparkan banyak jimat ke wajahmu, kamu akan tahu apa itu penderitaan yang sebenarnya. Tidak, pemuda berambut coklat menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kisan tidak tahan untuk menyerang Xuan Yi. Wajah Kisan memerah sesaat saat dia memelototi pria tua acak-acakan dan pemuda berambut coklat dengan gigi terkatup. Kamu orang kabut terkutuk, tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu. Dengan ekspresi canggung, Xuan Yi menatap Kisan dengan hati-hati sebelum terbatuk. Aku, benar-benar tidak bisa mengungkapkan ini. Wen Xuan bingung. Itu aneh. Seberapa unik identitas pemuda ini sehingga Anda tidak dapat memberitahu kami? Xuan Yi menggelengkan kepalanya dalam diam. Pria tua yang acak-acakan itu melambai. Lupakan saja, jangan mempersulit dia. Berhenti sejenak, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak bisa menahan diri untuk berkomentar, tapi, kamu cukup hebat, Xuan Yi. Untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil merawat bakat seperti itu tanpa memberitahu kami tentang hal itu. Itu cukup terampil dari Anda. Kurasa dia pasti menghabiskan banyak waktu dan energi untuk anak itu, cibir Kisan. Xuan Yi tersenyum. Tidak terlalu, dia otodidak. Keempat master puncak bertukar pandangan terkejut. Jika seseorang dapat membersihkan pagoda 10 formasi berdasarkan studinya sendiri tanpa bimbingan dari master formasi arai yang kuat sebagai dukungan, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Sial, itu akan membuat kita semakin penasaran. Wen Xuan tertawa getir. Xuan Yi merenung sejenak dan menjawab, jangan khawatir. Identitasnya tidak akan lama disembunyikan. Hanya masalah waktu sebelum kalian mengetahuinya.